Indonesia FC Sarajaya. Sekarang kita kembali ke tengah lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua, di mana di babak kedua ini ada pergantian pemain dari PSG Kedak Moyang, di mana ini terkuat digantikan Logi. Inilah babak kedua dikuasai Tebing Soleh Al-Katiri. Rupa-rupanya tendangan setelah dilakukan jilat terhadap penjaga gawang tampil hampir saja, namun sayang masih putus di atas besar gawang dari kesebelasan PSG. Obat dilakukan mampu dikuasai sepenuhnya lewat bunyi angkat jauh ke depan, tata yang dituju mampu diantisipasi sementara lewat Aris kerjasama lewat Atam, masih Atam kuasai bola maksudnya kerjasama Pak Isporong saudara-saudara, namun salah pengertian dua pemain dari Surakarta sehingga bola melaju meninggalkan lapangan. Atam coba jauh ke depan maksudnya yang dituju, namun rupa-rupanya kurang sempurna penguasaan bola yang dilakukan Atam, maksudnya melebar mencari pemain sayap kiri, namun sayang tidak dalam berdiri bebas, lemparan ke dalam coba Yogi jauh ke depan lewat Rere yang dituju, coba Rere dibayang-bayangi Leksen, mampu melewati Leksen, coba Rere angkat dengan kaki kanannya Jimmy yang dituju, masih Jimmy kuasai sektor tengah lapangan, maksudnya kerjasama Acong rupa-rupanya terlebih dahulu sebelum dilakukan pemain Surakarta yang dipercayakan Atam saudara-saudara. Lahirlah tendangan bebas coba dihadapi Uwe, angkat dengan kaki kanannya maksudnya yang dituju Jimmy, mampu dikuasai Paul, angkat jauh ke depan maksudnya Leksen yang dituju, kerjasama Atam pendek ball, lakukan umpan melebar Pandu Tuyul yang dituju, coba Pandu harus berhadapan dengan Iit, masih Pandu coba terus di tracking, akhirnya tidak mau ambil kompromi yang dilakukan Iit, disesor jauh-jauh dari Pandu Tuyul, sementara lemparan ke dalam Leksen, coba kuasai bola Leksen, maksudnya yang dilakukan Leksen, namun sayangnya terlambat beberapa sekian langkah dilakukan Leksen sehingga mampu diantisipasi barisan belakang dari kesebelasan PSG Kedak Moyang yang coba dipercayai saudara Yogi, namun rupa-rupanya menghasilkan tendangan bebas dihasilkan Surakarta kepetakan coba dihadapi pemain belakang yang dipercayakan Rio Acong. Rio Acong kuasai bola sepenuhnya, sementara PSG empat pemain harus membangun pagar hidup untuk membendung lajunya Sigurd yang sudah dihadapi Rio Acong, ancang-ancang syuting bonus sayang cukup keras yang dilakukan Rio Acong, namun tepat ditemukan penjaga gawang Tompul, masih Tompul angkat dengan kaki kanannya, maksudnya yang dicari pemain nomor 2 yaitu saudara Rere, berbahaya coba lewat Pak Isporong, hentikan sementara Pak Isporong lakukan umpan tusukan Roger yang dituju kawal dua pemain belakang Iit maupun Atam saudara-saudara, di mana pergerakan Robi pemain yang cukup berbahaya yang dipunyai Surakarta kepetakan ball kuasai bola kerjasama Pandu Tuyul, ball lagi-lagi dua pemain namun bukan suatu pelanggaran. Rere mampu memutus serangan masih Rere, namun mampu dikuasai kembali lewat ball kerjasama Pak Isporong, masih Pak Is coba kuasai bola di bawah tekanan namun sayangnya hanya beberapa sentimeter heading yang dilakukan Robi saudara-saudara, namun sayang terlepas, namun sayang mampu diantisipasi apanya dalam tutup terakhir dari kesebelasan PSG Kedak Moyang, namun rupa-rupanya menghasilkan tendangan pencuri untuk Surakarta, di mana coba dihadapi pemain nomor punggung 3 Atam kuasai bola sepenuhnya, sementara 4-5 pemain Surakarta berada di hadapan penjaga gawang Tompul, coba Atam turun beberapa langkah Atam, namun sayang lemah diantisipasi kembali lewat belakang lagi coba namun sayang berbahaya Kandelare melalui Jimmy, kerjasama nomor 2 Said, masih Said melebar maksudnya tepat di kaki pemain nomor 2 Pak Isporong, bukan suatu pelanggaran. Acong kuasai bola, masih Acong dibayang-bayangi Ucup, masih Acong mampu melewati Ucup, coba kembali Acong, dua pemain harus mengawal pergerakan
pergerakan Aceh masih mampu melewati dua pemain, masih Aceh terhadap kali ini kalau betul kali ini mampu diantisipasi sementara ball namun tempat di kaki Bule masih Cuyo kuasa bola angkat ring bebas yang dilakukan Tata. Masih ada satu pemain terakhir dari Surakarta sementara kali ini melebar melalui Cini dicuri oleh pergerakan Pandu Tuyul. Masih Pandu Tuyul berhadapan dengan Cini, masih Pandu kerjasama Leksen, masih Leksen akhirnya umpan melebar Pak Isporo yang dituju namun rupa-rupanya terbaca mampu dikuasai sementara Pak Isporo masih Pak Isporo berhadapan dengan Aceh terus menuju Sigurgura masih Pak Isporo dari bahaya dilakukan saudara-saudara Iqbal akhirnya harus dibuang melalui palang pintu terakhir di mana terus ditekan di sektor sebelah kiri pertahanan dari PSG melalui Pak Isporo yang terus menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari PSG. Pak Isporo maksudnya Pandit yang dituju namun sayang teman berdiri bebas tepat di kaki Rio Aceh. Masih Rio kuasai bola sepenuhnya, masih Rio angkat tinggi apa yang dilakukan Rio Aceh saudara-saudara, umpannya terlalu melebar sehingga bola pun menghasilkan lemparan ke dalam menghasilkan anak-anak dari PSG coba dikuasai apaan angkat tinggi-tinggi Rere rupa-rupanya yang dicari mampu melepaskan diri dari pengawalan anak-anak dari Surakarta. Umpan panjang Tata namun kembali terlalu menusuk umpan yang dilakukan Rere saudara-saudara sehingga bola pun dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Haris dari Surakarta. Katakan sudah dalam masih terus menimang-nimang Sikulit Bundar Haris angkat dengan kaki kanannya maksudnya pemain depan yang dituju Leksen kembali kerjasama Revi melebar Pak Isporo diantisipasi melalui Apane jauh ke depan maksudnya pemain gelandang tengah coba angkat tinggi-tinggi tergantung pemain shoot dari PSG Aceh nomor punggung 9 ditarik keluar digantikan Rangga nomor punggung 8. Tam. Lemparan ke dalam sementara sudah dilakukan Paris ataupun Pajris apakah gerangan yang dituju namun sekarang terlalu dekat dengan pelukan penjaga gawang Haris. Masih Haris cukup leluasa kuasai bola di sektor pertahanannya masih terus menimang-nimang Sikulit Bundar Haris apakah yang dituju sementara langsung mencari pemain sayap kiri yang ditempati Pandu Tuhul coba dibayang-bayang Yogi masih Pandu namun bukan suatu pelanggaran yang dilakukan Yogi terhadap Pandu mampu dikuasai Rere kerjasama Buya coba Buya berhadapan dengan pemain nomor 8 berbahaya namun kembali tidak mau ambil kontrol yang dilakukan Rio Aceh menjauhkan Sikulit Bundar dari jangkauan anak-anak PSG. Buya coba berhadapan dengan satu pemain gelandang tengah yang dipercaya saudara Atam Rere mampu dikuasai Cine namun sayang seribu sayang saudara-saudara rupa-rupanya pelanggaran dilakukan Cine maupun Rere terhadap salah satu pemain gelandang tengah yang dipercayakan Atam sehingga wasit pun menunjukkan tendangan bebas coba dihadapi Cile ancang-ancang Cile coba mencari sayap kanan yang dipercayakan Rocky mampu diantisipasi sementara pemain-pemainnya dari kesebelasan PSG melalui pemain nomor 7 jauh ke depan tepat di kaki Leksen pendek kerjasama kurang akurat sementara apakah yang terjadi saudara-saudara rupa-rupanya SD tendangan bebas sudah dilakukan pendek saja Rere coba kuasai bola sepenuhnya masih Rere tiada hambatan ataupun halangan dari anak-anak Surakarta angkat tinggi-tinggi kata datang Said masih mampu di punggung Atam saudara-saudara datang lagi yang dilakukan Rangga melebar kerjasama lewat Said coba kembali Said angkat tinggi-tinggi namun tempat di kaki Leksen tanpa ada dilakukan melalui Pak Isporo berhadapan dengan Elit mampu melewati masih Pak Isporo coba terus kuasai bola sepenuhnya masih Paris namun pada dua pemain harus menghadap pergerakan masih mampu dikuasai Pak Isporo akhirnya harus melakukan pelanggaran kecil dilakukan terhadap Pak Isporo saudara-saudara di mana cukup jelas di hadapan ada satu yang dipercayakan saudara Renal di mana cukup jelas pelanggaran dilakukan terhadap Pak Isporo. Rupa-rupanya Pak Isporo masih tergeletak di tengah lapangan memerlukan tim medis saudara-saudara.
Apakah masih sanggup untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua untuk menghadapi kesebelasan PSG Putra Moyan, sementara masih unggul 1-0 kesebelasan Surakarta Kabupaten Surabaya atas PSG Putra Moyan. Sebenarnya kembali informasikan untuk pertandingan besok sore di hari keempat dalam babak perempat final, di mana Anda akan menyaksikan turun dua kesebelasan, yaitu SAC menjalan turun dari Desa Sidong yang coba akan berhadapan dengan kesebelasan Blackbird FC dari Jakarta Barat. Untuk itu jangan Anda lewatkan saksikan dan hadirnya di Stadion Palasa Surabaya akan turun dua kesebelasan SAC FC dari Sidong berhadapan dengan Blackbird dari Jakarta Barat. Sementara kita kembali ke tengah lapangan coba bola, hanya menghasilkan tendangan bebas dari satu pemain gelandang tengahnya bau turun jauh ke belakang bau, coba langsung ke mulut gawang yang dilakukan rupanya masih melebar di sebelah kiri gawang dari kesebelasan PSG saudara-saudara. Tendangan gawang coba angkat jauh melalui satu yang dituju, masih Said di bayang-bayang itu mampukah melewati Said angkat jauh ke teman tepat di kaki Rangga Muslim, masih Rangga sebarkan Buye coba melebar satu yang dituju, masih mampu diantisipasi melalui ucut kanan dari Surakarta sehingga bola pun menyentuh kaki pemain dari PSG. Lemparan ke dalam coba ucut biasa bola sepenuhnya pendek saja, rupa-rupanya Atam yang dituju lagi-lagi meninggalkan lapangan saudara-saudara. Lemparan ke dalam sudah dilakukan melalui Lexen, coba Juno tanda kerjasama maksudnya jelek kurang sempurna namun masih bertanggung jawab saudara-saudara yang dilakukan Cilet. Sementara datang lagi tekanan melalui pemain sayap kirinya, namun rupa-rupanya sudah terperangkap offset satu pemain dari PSG sehingga menghasilkan tendangan bebas dihasilkan Surakarta Kabupaten Surabaya. Coba dihadapi pemain terakhirnya Rio Acong turun beberapa langkah ke belakang, ancang-ancang Rio. Siapakah yang mencari teman, mencari celah, rupa-rupanya Pakis orang yang dituju namun mudah bagi pemain belakang Pacul. Lagi-lagi terjadi pelanggaran dilakukan ucut terhadap Said saudara-saudara. Tendangan bebas sementara coba dihadapi Apan, palang pintu terakhir dari PSG yang coba dibuatkan dengan tiup Apan, angkat dengan kaki kanannya, coba yang dituju dulu saudara-saudara, namun sayang masih jauh heading yang dilakukan Buye. Tendangan gawang pun dihasilkan anak-anak dari Surakarta, coba dihadapi pemain terakhirnya yang dipercayakan Cilet, turun jauh ke belakang Cilet, ancang-ancang Cilet, angkat dengan kaki kanannya maksudnya Pandu Buye yang dituju, mampu diantisipasi tepat di kaki Said kuasai bola, namun sayang terlepas mampu dikuasai ucur. Sementara Robi yang dituju datang lagi Pacri, umpan jauh ke depan tepat di kaki pemain yang baru masuk Rere, coba Rere kuasai bola dibayang-bayangi atas, mampu dikasih atas, umpan tusukan maksudnya namun mampu diantisipasi Yogi saudara-saudara. Sementara pelanggaran yang dilakukan Yogi terhadap Pandu Buye. Sementara ada pergantian pemain dari PSG. Dari PSG Said nomor punggung 2 ditarik keluar, digantikan Primas nomor punggung 20. Yogi. Sementara kartu kuning dikeluarkan wasit Bungo oleh Al-Katiri 13. Sementara kembali kita ke tengah lapangan, Prema coba mampu dicuri itu, rupanya pelanggaran kembali dilakukan pemain yang baru masuk Prema terhadap ucuk saudara-saudara, di mana menghasilkan tendangan bebas diberikan sang pengadil lapangan Soleh Al-Katiri yang coba dipercaya untuk memimpin jalannya pertandingan di hari ketiga dalam babak perempat final antara kesebelasan Surakarta sudah menggalah kepetekan berhadapan dengan PSG Putra Moyan, di mana tendangan bebas coba dihadapi pemain sayap kiri yang dipercayakan Pandu Tuyul. Coba turun beberapa langkah Pandu Tuyul, akankah langsung ke mulut gawang? Kita tunggu tendangan bebas yang coba dikuasai sepenuhnya Pandu Tuyul. Coba keras saudara-saudara,
tendangan bebas yang dilakukan Pandu Tuhu tetapi dengan penjaga gawang Obi sementara angkat jauh ke depan diantisipasi datang lagi cukup jelas pelanggaran dilakukan Rio Acong terhadap Tata. Tendangan bebas sementara dihasilkan anak-anak PSG Getrak Moyan atas pelanggaran yang dilakukan pemain belakang nomor punggung itu Rio Acong terhadap Tata. Sementara tendangan bebas coba dihadapi pemain gelandang tengah pengangkut jalur yang dipercayakan nomor punggung 15 yaitu saudara Buye. Kuasai bola sepenuhnya Buye. Siapakah gerangan yang dicari di mana 4 bahkan 5 pemain PSG berada di hadapan penjaga gawang Aris Buye. Ancang Buye akankah mampu menyamakan kedudukan Buye, angkat jauh ke depan berbahaya namun sayang bola rebound ada teman tertuju bebas mampu dikuasai Cini. Masih Cini langsung ditutup pergerakannya kerjasama apa melebar berbahaya berada dilakukan melalui Pais Porong. Coba Pais Porong kerjasama Boy maksudnya coba Boy umpan berbahaya berbahaya terlambat beberapa langkah saudara-saudara yang dilakukan Pandu Tuhu mampu diantisipasi pemain belakang dari kesebelasan PSG Getrak Moyan. Sementara datang melalui Buye mampu diantisipasi Jilet angkat jauh ke depan namun sayang tepat di kaki rangka musuh sotorkan pemain nomor 30 Primas melebar. Cini coba hentikan sementara masih Cini kuasai bola sepenuhnya masih Cini umpan jauh Tata yang dituju coba Tata umpan tusukan coba apa namun sayang saudara-saudara di mana akan mampu meloloskan diri dari perangkap offside dan hingga tidak ada yang mengawal namun sayang keputusannya masih mampu dibendung pemain belakang yang coba dimotori Jilet maupun Rio Acong sehingga wasit pun hanya memberikan tendangan pencuri diberikan kepada kesebelasan PSG Getrak Moyan di mana bola terakhir menyentuh satu pemain belakang dari Surakarta Ketetakan di mana tendangan pencuri berada di sebelah kiri tiang gawang dan kesebelasan Surakarta Ketetakan sudah membela yang coba sore di kawal kepada saudara Aris. Apakah melalui tendangan pencuri ini mampu menyamakan kedudukan atas lawannya yaitu Surakarta coba dihadapi salah satu pemain sayap kanannya siapakah gerangan apakah Rangga ataupun Primas turun beberapa langkah ancang-ancang rupa-rupanya Rangga angkat jauh ke bebas coba Tata mampu kuasai bola namun rupa-rupanya sudah terjadi pelanggaran dilakukan Tata saudara-saudara terhadap Jilet palang tutup terakhir dari Surakarta. Sementara tendangan bebas Surakarta dihadapi Jilet pemain terakhir coba turun jauh ke belakang Jilet angkat dengan kaki kirinya maksudnya lagi-lagi Pandu Tuhu yang dituju harus berhadapan dengan Pacre masih mampu dikuasai anak-anak baru sebelasan PSG coba bau tanda ke belakang maksudnya coba yang dituju lewat Pais Porong mampu dikuasai dua pemain rupa-rupanya melakukan pelanggaran. Sementara wasit menunjukkan tendangan bebas dihasilkan PSG di mana Pais Porong melakukan pelanggaran terhadap Primas saudara-saudara. Tendangan bebas sementara dihadapi nomor 12 back kiri yang dipercayakan Pacri turun jauh ke belakang ancang-ancang Pacri. Siapakah gerangan yang dituju angkat dengan kaki kanannya Apan mampu diantisipasi sementara lewat Lexen coba jauh ke depan Robi mampu dikuasai sepenuhnya lewat Yogo berbahaya dilakukan Atam saudara-saudara masih mampu kuasai bola masih Atam sementara kuasai bola mencari teman kerjasama Lexen tahu ke tengah tarik kembali melebar melalui Atam angkat crossing namun tentu satu pemain yang dipercayakan Rangga namun rupa-rupanya bola terakhir menyentuh Lexen sementara menghasilkan lemparan ke dalam dihasilkan anak-anak PSG Getrak Moyan. Lemparan ke dalam sementara sudah dilakukan coba umpan melebar maksudnya Tata yang dituju coba Tata diantisipasi kembali barisan belakang dari kesebelasan Surakarta melalui pemain gelandang tengahnya Pais Porong harus berhadapan dengan Pacre namun meninggalkan lapangan pergantian pemain shoot dari Surakarta. Pais Porong nomor punggung 12 diterkeluar digantikan Andulala nomor punggung 2.
Sementara kita kembali ke tengah lapangan, lemparan ke dalam dihasilkan anak-anak Surakarta, di mana coba akan dilakukan lucu. Bek kanan dari Surakarta sudah dilakukan, pendek saja Pandit Tuhul coba mampu meloloskan diri, namun sayang sentuhan terakhirnya kurang akurat yang dilakukan Pandit Tuhul sehingga bola meluncur meninggalkan lapangan. Tendangan gawang sudah dilakukan sementara melalui pemain belakang yang melakukan overlap yang dipercayakan saudara Apan, masih terus kuasai bola, masih Apan angkat tinggi-tinggi namun tepat di kaki bol ataupun pemain belakang yang dipercayakan Aris angkat jauh melebar namun kurang sempurna umpan melebar yang dilakukan Aris saudara-saudara. Sementara lemparan ke dalam Apan kuasai bola sepenuhnya, masih Apan mencari teman, mencari celah, pendek saja rupa-rupanya Rere yang dituju, kerjasama maksudnya Uwe setorkannya Tata, pendek ke belakang Rere coba mampu kuasai bola, masih Rere dibayang-bayangi Aris, pendek ke belakang maksudnya tepat di kaki Lexen, masih Lexen, pelanggaran yang dilakukan Buye saudara-saudara terhadap Lexen. Lahirlah tendangan bebas dihasilkan anak-anak Surakarta atas pelanggaran yang dilakukan Buye terhadap Lexen. Coba pendek saja dilakukan Cilet, angkat ke depan maksudnya Lexen yang dituju, coba Lexen mampu mengejar satu pemain, baru-baru umpan melebar, bebas satu pemain yang dipercayakan nomor 77 Pandu, masih Pandu namun rupa-rupanya sudah terperangkap offside yang dilakukan Pandu Tuhul saudara-saudara, di mana tertinggal 2 langkah di belakang pertahanan dari kesebelasan PSG. Sementara kembali bola dikuasai melalui Cilet, angkat tinggi-tinggi umpan panjang terhadap Roti, masih tepat di kaki Apan. Sementara kerjasama Buye mampu diantisipasi Lexen, kerjasama Apan, Lexen kembali umpan tusukan berbahaya saudara-saudara. Rupa-rupanya pemain yang baru masuk yaitu Andi Lala melakukan tekanan namun sayang sontakan kaki kirinya masih jauh dari arah penyelingkuhan Andi. Sementara belum berubah kedudukan masih 1-0. Coba Rere kuasai bola kerjasama Buye, sementara mampu dicuri tempat di kaki Jimmy, diantisipasi kembali ujuk maksudnya kerjasama Atam. Coba Rangga kerjasama Remas, masih Remas, rupa-rupanya cukup jelas dilakukan Remas saudara-saudara. Tendangan bebas kembali dihasilkan anak-anak Surakarta, kecepatan Suranenggala atas Espo yang dilakukan Remas. Coba dihadapi satu pemain terakhirnya yang dipercayakan nomor 4 yaitu Rio Acong, pemain darah Cina. Acong angkat dengan kaki kanannya, rupa-rupanya mencari pergerakan Pandu Tuhul tepat di kaki lewat Jimmy, masih Jimmy harus berhadapan dia, masih Jimmy namun mampu diantisipasi lewat lucu lapis kedua dari kesebelasan Surakarta yang coba terus menuju pergerakan Jimmy tepat di kaki Buye, masih Buye angkat kursi Tata yang dituju, coba mampu diantisipasi sementara lewat Aris tepat di kaki Rere, masih Rere saudara-saudara bola cepat yang membingungkan penjaga gawang Aris namun masih mampu disut lewat tangan kanan penjaga gawang Aris sehingga belum mampu menyamakan kedudukan sementara menghasilkan tendangan penjara penjuru yang Christian kali ini 2-3 langkah Buye. Siapakah yang akan ditunggu? Coba Buye angkat dengan kaki kanannya, rupanya Rere namun kembali mampu dikuasai, datang lagi coba satu dua saja angkat dengan kaki kanan lagi akan saudara-saudara bertubi-tubi serangan yang dibangun anak-anak dari PSG bukan suatu pelanggaran. Sementara bola coba dikuasai Pandu Tuhul melalui teman sayap kanan yang akan masih Pandu Tuhul, coba Pandu Tuhul masih beritahu bola ini apa masih Pandu ya kecapean mampu dicuri lewat Apan, masih Apan kuasai bola umpan panjang ini coba berhadapan dengan 2 pemain yang tinggi yang dilakukan Apan saudara-saudara
passing kaki kirinya terlepas padahal jauh dari pressing yang dilakukan Rio Acong, namun sayang keputusan yang terburu-buru dilakukan Jimmy sehingga kaki kirinya kurang sempurna. Bola pun meninggalkan lapangan. Lahirlah tendangan gawang. Jiro coba akan melakukan tendangan gawang sementara angkat dengan kaki kirinya, maksudnya yang dituju Roti mampu dikuasai Iit, melebar kerja sama Apan, coba hentikan sementara dibayang-bayangi Apan, masih pendek kerja sama Rangga Muslim, sodorkan kembali apa yang coba lakukan membantu serangan angkat jauh lewat Jimmy yang dituju, namun terlepas pengawan bola yang dilakukan Jimmy. Saudara-saudara, mampu dikuasai Yogi Suara, kerja sama Fajri, masih Fajri terus melebar lagi-lagi apa yang dituju, coba apa namun membentur satu pemain saudara-saudara Ucu yang coba menghadang umpan yang dilakukan Acan, sementara masih tergolek yang dilakukan Ucu. Sementara bola pun ataupun pertandingan dihentikan sejenak melalui sang penghadiri lapangan yang dipercayakan oleh Al-Fatiri. Sementara kembali kami ingatkan untuk pertandingan besok sore di hari terakhir babak perempat final akan turun kesebelasan SAC Menjangan Timur dari Desa Sigeng akan berhadapan dengan kesebelasan Blackbird FC dari Jakarta. Untuk itu jangan anda lewatkan, saksikan dan hadirlah di Stadion Palasa Sarajaya antara kesebelasan SAC Desa Sigeng berhadapan dengan Blackbird FC dari Jakarta Barat. Sementara kita kembali ke lapangan, coba Rele kuasai bola dibayang-bayangi bau, namun mampu lagi diantisipasi dijauhkan lewat Rio Acong. Palang pintu terakhir dari kesebelasan Surakarta masih cukup kuat, barisan pertahanan dari Surakarta menutup serangan-serangan yang dibangun anak-anak PSG, namun sayang umpan panjang yang dilakukan Pandit Tuyul melebar, coba bola dikuasai sepenuhnya apa, angkat tinggi-tinggi Rere yang dituju, sementara lagi-lagi dijauhkan lewat Pandit Tuyul yang coba turun membantu pertahanan dan coba terus-terusan dikempur habis-habisan melalui pemain-pemain KSC coba Yogi, namun sayang lemah tetap dikasih leksen berbahaya saudara-saudara yang dilakukan melalui Andi Lala sementara Kevin Sejenak masih Andi Lala terlambat, Andi Lala masih terus memproduksi kelihatan dan sementara melebar Pandit Tuyul kerjasama atas dan menyusul saudara-saudara pelanggaran dilakukan Azri terhadap Atam, pemain yang coba menusuk di sektor sebelah pertahanan dari PSG Getrak Moyan, sehingga wasit pun tidak ragu-ragu menghadiahkan tendangan bebas diberikan kepada kesebelasan Surakarta atas pelanggaran yang dilakukan Fajri terhadap Atam, pemain gelandang tengah dari Surakarta. Hanya beberapa sentimeter di luar kotak penalti, kotak berbahaya bagi kesebelasan PSG Getrak Moyan. Akankah terjadi kembali lewat tendangan bebas yang diberikan wasit oleh Al-Katiri, di mana dihadapi Jile maupun pemain depan Rabi? Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Rupa-rupanya dua pemain sudah berada. Kali ini Rabi yang dilakukan Rabi maksudnya Pandit Tuyul, namun sayang terlebih dahulu sudah terperangkap offset gerakan yang dilakukan Pandit Tuyul saudara-saudara, di mana kali ini menghasilkan tendangan bebas. Coba dihadapi Apan, turun beberapa langkah Apan, angkat dengan kaki kanannya Bule yang dituju, coba kerjasama Tata, sementara mampu diantisipasi, mampu dikasih Tata, coba kuasai bola Tata, lagi-lagi tendangan jarak jauh dilakukan Tata, masih tipis di atas mistar gawang dari kesebelasan Surakarta Suranenggala yang dikawal ketat Haris, sementara belum merubah, belum mampu menyamakan walaupun terus-terusan menggempur daerah pertahanan dari kesebelasan Surakarta. Sementara tendangan gawang sudah dilakukan jauh ke depan, namun mampu dikuasai ball, masih ball melebar maksudnya yang dituju Andi Lala tepat di kaki Apan, pendek kerjasama Iit, angkat tinggi-tinggi lagi
laki-laki Bow kerjasama maksimal Lexen. Bow coba kuasai bola dipayang-payangi Rere, masih terus memberi sekunder mengisi di situasi sebelah kanan pertahanan, masih Bow akhirnya mampu diantisipasi Rere, dibuang jauh-jauh lewat Rere saudara-saudara, sementara menghasilkan lemparan ke dalam. Coba Bow kuasai bola sepenuhnya, siapakah yang akan melakukan lemparan? Rupa-rupanya Pandu Tuyul yang akan melakukan lemparan ke dalam, masih Pandu Tuyul kuasai bola sepenuhnya, pendek saja Lexen yang dituju, kerjasama Pandu Tuyul, kerjasama laki-laki Bow yang terus mengatur serangan, sementara melebar Faiz Porong yang dituju, namun sayang jauh dari jangkauan Faiz Porong. Tendangan gawang kini sementara dihasilkan anak-anak PSB coba dihadapi Iip, masih Iip angkat tinggi-tinggi, maksudnya kata diantisipasi sementara lewat Aris Munandar, kerjasama Pandu Tuyul, coba Pandu Tuyul dipayang-payangi lewat pemain gelandang tengah, kerjasama Atam, masih Atam kerjasama Lexen, coba Lexen shooting namun lemah, sementara sang pengadil lapangan Bung Soleh Al-Kafiri memberikan tambahan waktu hanya 1 menit, sementara kita kembali ke tengah lapangan, bola coba dikuasai Atam, umpan terobosan maksudnya, coba lah namun saya terlambat beberapa langkah yang dilakukan Andi Lala saudara-saudara. Tendangan gawang coba Iip angkat tinggi-tinggi, tata yang dituju langsung dipressing pergerakannya lewat Aris, pemain kiri, umpan dari depan tempat kembali Andi Lala, masih Andi Lala diantisipasi lewat Rangga, kerjasama kembali pemain-pemain dari PSJ melalui Buye, masih Buye, umpan tinggi-tinggi diantisipasi kembali Rio Aceh, namun saya kesalahan yang dilakukan Ucup saudara-saudara, namun lebih cepat menjaga gawang Aris keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan salah gawangnya yang tadi kesalahan dilakukan Ucup sehingga mampu kembali dikuasai sepenuhnya melalui Iip tepat di kaki Atam, Atam kerjasama rupanya Raden, namun sayangnya tetap menentukan babak kedua telah usai, kedudukan 1-0 dihasilkan anak-anak Surakarta, ketegakan sudah menggala atas lawannya yaitu PSJ Ketrak Moyan. Ini kami ucapkan selamat kepada kesebelasan Surakarta, ketegakan sudah menggala yang maju ke babak berikutnya yaitu babak semifinal di mana akan berhadapan dengan kesebelasan Mesa Putra. Juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada tim PSJ Ketrak Moyan yang sudah ikut memerahkan ataupun partisipasi untuk meramaikan jalannya turnamen sepak bola yang pertama di Stadion Parasat Jaya.